Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Tuhan, kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama, kami bisa beribadah, kami bisa mendengar firman, kami bisa menyampaikan puji-pujian dan hormat dan kemuliaan. Untuk-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah. Tuhan terima kasih, kami berdoa juga supaya teman-teman yang lain akan bergabung dengan kami dan sama-sama juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami lewat fasilitas Zoom. Tuhan berkati saluran ini, berkati persekutuan kami, berkati semua peralatan yang kami gunakan, berkati setiap siapapun yang bertugas siang hari ini. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan sehingga selanjutnya kami bisa terus beraktivitas di dalam rencana Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa di surga buat siang hari ini. Kami alaskan ibadah siang kami ini dalam nama Tuhan Yesus kekasih kami. Haleluya. Amin. Thank you Pak Martin. Selamat melayani. Selamat melayani Pak. Bapak dalam surga, terima kasih kami ucap syukur kepada Bapak segala rahmat dan kasih daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, Engkau telah memperkenalkan dirimu Bapak kepada kami semua lebih dari 2020 tahun yang lalu Bapak. Terima kasih kami di atas kayu salib Bapak surga. Engkau telah mengorbankan darah Bapak surga tercurah untuk kami tetap bisa hidup kudus, hidup benar dan hidup kekal nanti bersama Engkau Bapak di surga. Dan kami telah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak di surga pada siang hari Bapak. Pada hari yang ke-22 bulan Januari tahun 2022 Bapak. Dan Engkau berkati ibadah siang Jumat ini Bapak. Menjadikan ibadah ini yang berkenan kepada Engkau Bapak. Kudusan kami, ibadah kami Engkau curahkan Bapak. Setelah beberapa berat Bapak, Engkau tanggalkan Bapak sehingga kami bisa muji memuliakan nama dengan penuh sukacita Bapak. Dan segala penyakit kami Bapak boleh sembuhkan Bapak. Terima kasih Bapak. Segala apa yang kami rindukan dalam pergumulan doa-doa kami, Engkau mau jawab segalanya Bapak. Kita bersyukur dan segala kerendahan hati kepada Engkau Bapak. Kami serahkan doa ini hanya dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Bapak, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Silakan Martin mulai dengan ibadah puji. Bapak Ibu Saudara, kita mau datang pada Tuhan, kita mau angkat pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang
selamatkan. Terima kasih Yesus, Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Bersungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Bersujudku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan cahaya mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, memilih-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
menyucikan ikan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baik. Darah-Mu menyucikan ikan hatiku. Nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kembalikan kepada Bapak Pendeta. Artian Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa pada siang hari ini. Dan mari kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu di kayu salib kami boleh ada.
kami boleh memperoleh pengampunan, kami boleh memperoleh keselamatan. Semuanya murni adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam hidup kami menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan Tuhan, biarlah kami hari demi hari memiliki kerinduan untuk lebih mengenal Engkau. Dan kami bersyukur bahwa hari ini Engkau memberikan hari yang baru, nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan izinkan kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya. Dan urapi setiap kami, mampukan kami menerimanya. Lebih dari itu, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34, mari kita sama-sama melihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Keluaran pasal 34 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan siang hari ini saya berikan tema yaitu tahun yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada di dalam kehidupan kita sampai saat ini, di tengah kondisi pandemik yang terjadi dari tahun 2020, 2021, dan kita diizinkan boleh bertahan sampai saat ini, memasuki 2022. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, ini bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang berikan kekuatan. Amin. Nah, di tahun ini, mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, perkara-perkara luar biasa Tuhan akan nyatakan. Nah, mari kita lihat, satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 34, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Keluaran pasal 34, ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita punya tema tentang tahun ini menjadi sebuah tahun yang luar biasa buat kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, hari-hari yang kita lalui ini, kita sama-sama nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sama-sama nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari di dalam perjalanan hidup ini, kita dengan mata iman, kita dengan penuh keyakinan, mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa. Nah, bagaimana supaya tahun ini juga boleh menjadi tahun yang luar biasa, menjadi tahun yang dahsyat buat kita. Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 4 hal yang kita bisa renungkan. Ada 4 hal yang kita sama-sama bisa belajar, dan mari kita praktekkan. Saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, ngalamin pandemi 2020, kemudian bersambung ke 2021, saya benar-benar rasanya kalau perusahaan diibaratkan perusahaan, harusnya kondisi keluarga kami itu udah bangkrut, Bapak Ibu Saudara. Gak cuman bangkrut, tapi minus. Benar-benar rasanya berat banget. 2020 malahan semua jadwal khotbah di-cancel. Dari mulai Maret sampai September, semuanya cancel. Kita cuma bisa nyedotin dari tabungan kontrakan rumah. Dan 2019 diizinkan sama Tuhan. Rasanya sih nggak mungkin. Karena apa? Saya nggak bisa bayar kontrakan rumah, Bapak Ibu Saudara. Tapi di tengah kondisi yang nurut logika saya, nurut pikiran saya dan istri saya, kayaknya nggak mungkin. Karena hanya kurang waktunya kira-kira sebulan. Kontrakan rumah kurangnya 12 juta, nggak kepalang tanggung. Saya bilang sama istri saya,
Ini jadwal khotbahku normal aja, sebulan nabung 12 juta, rasanya sih impossible. Apalagi nih sekarang kondisinya kepepet kayak gini. Ternyata dengan caranya Tuhan mukjizat terjadi. 2021, 2020 kembali diizinkan. Ngalamin kekurangan buat kontrakan rumah, nggak kepalang tanggung. 17 juta. Rasanya impossible, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata dengan caranya Tuhan yang ajaib, cuma kurang 3 minggu, Tuhan selesaiin. Tuhan selesaiin. Bahkan 2020 kemarin harusnya saya udah meninggal. Karena saya kena DB sama tifus. Saya nggak bisa ke rumah sakit karena nggak ada biaya. Asuransi udah saya tutup. BPJS pun saya nggak bisa ikut. Sampai ngalamin di titik yang paling terendah kemarin 2020. Saya ngerasanya bayar BPJS 150 sebulan itu sebuah kemewahan, Bapak Ibu Saudara. Sampai saya tiba di titik itu. Makanya sampai detik ini kalau saya ada, Tuhan tuh keren banget, keren banget, keren banget. Keren banget. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Bagaimana tahun ini menjadi sebuah kedahsyatan buat kita? Ada 4. Yang pertama, coba kita lihat. Di dalam ayat 11 dan ayat 12 itu di situ dikatakan jelas. Tetapi engkau, nah ini warningnya ini jelas. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Statementnya jelas. Berpeganglah pada yang kuperintahkan padamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah. Nah ini loh. Kita disuruh waspada, berjaga-jaga, waspada ini. Dibilang, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangin itu. Supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Ini yang pertama. Hidup kita akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat buat kita. Ketika kita apa? Ketika kita hidup dalam ketaatan. Simpelnya kalau saya pakai bahasa yang paling sederhana, udahlah, nurut aja sama Tuhan. Firman Tuhan yang Tuhan katakan tuh nggak pernah salah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, waduh masalah kita begini, gini. Saya mau katakan sederhana gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu nggak pernah rumit. Tuhan itu nggak pernah rumit. Yang bikin rumit itu pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir begini. Itu yang bikin ribet. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan kepada bangsa Israel. Memang betul, Tuhan bawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Betul. Mereka dibawa keluar dari Mesir, dari hidup perbudakan seperti itu, dibawa ke tanah Kanaan, negeri yang penuh berkat, negeri yang penuh susu dan madu. Tujuannya memang ke sana yang Tuhan bawa. Tapi Tuhan jelas sekali memberikan statement. Jangan hidup seperti caranya mereka hidup. Jangan kompromi. Berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan suka kompromi. Seringkali ada orang-orang Kristen yang masih berkata, ya Pak Sam, kita Kristen sih Kristen, tapi jangan terlalu suci lah. Jangan terlalu kudus lah. Karena kalau semua terlalu suci, terlalu kudus, terlalu lempeng, ntar matinya cepat. Nah, kita kadang-kadang dengar statement yang seperti itu kan. Tapi Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau hidup kita dalam ketaatan. Jangan kompromi dengan dosa. Amin. Amin. Pak, Bu, rasanya mengaminkan hal seperti ini rasanya berat, betul. Tapi sudahlah. Kalau kita nurut sama Tuhan, pasti Tuhan punya cara. Kemarin 2021, saya ngalamin hal yang benar-benar rasanya, aduh Tuhan aku udah gak bisa mikir lagi. Maret yang lalu Tuhan izinkan saya ngalamin kecelakaan. Dan hari itu saya ingat betul. Ketika saya ngalamin kecelakaan di awal Maret itu Bapak Ibu Saudara, gara-gara hindarin orang nyebrang mendadak. Hari itu saya cuma punya uang 500.000. Saya ingat banget mau beli token listrik 1 juta buat sebulan. Ternyata kurang. Saya bilang sama istri saya, ya udahlah beli gopek dulu deh. Ntar hari Selasa kan ada open PO soto. Karena saya dan istri, gara-gara pelayanan semua cancel, kemarin kita improve jualan soto Betawi. Dan
ternyata apa? Hari Selasa ada open PO, ternyata minggu malam ngalamin kecelakaan. Saya ingat banget ketika diangkat sama orang-orang, dibawa ke pinggir, sambil nunggu adik ipar saya jemput saya untuk bawa ke rumah sakit. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa mikir lagi, aku udah nggak tahu. Ini kalau semua kondisi kaki ini patah, sampai mesti operasi segala macam, dananya dari mana, biayanya dari mana. Asuransi nggak ada, BPJS nggak ada. Bapak Ibu Saudara, ketika dibawa ke Eka Hospital di BSD, dibilang biaya operasi estimasinya 30-40 juta. Mundur, karena kita nggak punya uang. Dan rupanya pas setelah 3 hari, kondisi betis saya, kulitnya, jaringan kulitnya udah rusak. Dan Tuhan pakai teman saya, ketika teman saya datang melihat kondisi betis saya kayak gitu, Pak Sam ini nggak bisa dibiarin, kalau semua Pak Sam biarin, nanti bisa diamputasi nih Pak Sam, karena gula saya juga tinggi, waktu itu 300-an. Dan saya bilang sama dia, kalau ke rumah sakit aku nggak punya uang, asuransi nggak ada, BPJS nggak ada. Akhirnya apa, dia bawa ke rumah sakit, lah bawa aja, temanku kebetulan jago, katanya dia begitu. Dan dibawa ke rumah sakit, dihandle sama dokter temannya dia ini, dan ternyata Bapak Ibu Saudara, dia yang DP-in 15 juta. Ketika di rumah sakit bla 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 bla, waktu dibilang operasi sudah siap, Bapak mesti deposit 50 juta. Saya bingung uang dari mana. Dan rupanya apa? Ketika istri saya ngecek di rekening, gak tahu itu dari mana aja, sana sini anak Tuhan yang bantu. Dana 50 juta ada Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya hari Kemisnya ketika kita keluar, istri saya lebih heran lagi, lebih kaget lagi. Kita lagi mikir, aduh biayanya kurangnya berapa lagi nih ya. Minta sama teman saya nggak enak karena dia udah DP-in. Ketika tanya, kita mau check out, kekurangannya berapa? Dibilang kekurangannya 17 juta. Tapi ibu ada kelebihan bayar. Tuh, dari mana nih? Rupanya apa? Ada orang transfer langsung ke rumah sakit Husada. Bapak Ibu tahu, ketika itu kita nggak tahu siapa itu beliau. Sampai detik ini sebenarnya saya nggak tahu, saya cuma bisa mengira-ngira. Saya telepon ke teman saya, kata teman saya, ya ada sih Kak Sam, cuman beliau memang nggak mau disebutin namanya. Pokoknya ada aja buat Kak Sam. Ditransfer ke rumah sakit Husada 30 juta. Jadi istri saya pulang bawa uang cash 13 juta Bapak Ibu Saudara. Saya cuma lihat, Tuhan aku udah nggak mampu lagi mikir. Makanya beberapa teman saya sampai bilang, kalau dihitung-hitung ya benar-benar nggak masuk akal ya Sam ya. Dihitung dari ilmu manajemen manapun, udahlah nggak masuk akal. Belajar nurut Bapak Ibu Saudara. Belajar taat sama Tuhan. Amin. Kalau saya bicara begini, tolong lepaskan konteks saya sebagai pendeta. Lepas dari konteks sebagai pendeta, saya pun anak Tuhan biasa. Sama-sama kita anak Tuhan, sama-sama kita dibentuk sama Tuhan. Ayo belajar hidup dalam ketaatan, supaya kita mengalami segala kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ini ada perkara yang menarik ini. Di Matius 6 ayat 14 dan 15, di situ dikatakan, Matius 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat selanjutnya dikatakan di 1 Timotius pasal 2 ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Nah itu, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini yang kedua, kalau kita ingin mengalami kedahsyatan Tuhan, kita ingin mengalami kuasanya Tuhan, kita ingin mengalami mujizat-mujizat Tuhan, maka hal yang kedua, hubungan kita mesti beres. Bereskan hubungan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak mau hati pikiran kita itu dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Berapa banyak kita ini anak-anak Tuhan, tiap minggu ibadah. Bisa jadi tiap minggu kita melayani Tuhan di gereja. Tapi ternyata apa? Benci, dendam, jalan terus. Dengki sama orang, jalan terus. Nggak mau ngampunin orang, jalan terus. Makanya saya seringkali kalau khotbah di gereja, saya suka bilang begini, tolong deh, jangan cuma sekedar liturgi gereja. Jangan cuma sekedar menjadi dalam tanda petik seperti hafalan.
Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi menjadi sebuah hafalan tanpa kita pahami betul maknanya. Kita berkata, Bapa yang di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saya khotbahnya begitu, jemaat langsung bilang, Pak Sam, salah. Lah yang benar gimana? Yang benar ampunilah kami seperti kami mengampuni. Lah pertanyaannya, kita udah ngampuni orang belum? Jangan kita tiap minggu minta ampun sama Tuhan, tapi kita nggak mau ngampunin orang. Seringkali doa Bapa kami kita hafalin, tapi ayat selanjutnya kita nggak pernah baca, nggak pernah pahami. Firman Tuhan jelas, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu. Tapi ketika kamu nggak mau ngampunin orang, Bapamu yang di sorga nggak mau ngampuni juga. Ini yang seringkali saya bilang ketika saya menyampaikan firman Tuhan dimanapun. Jangan bangga kalau kita senang nyimpen benci dendam. Jangan bangga kalau kita seringkali dengki sama orang. Nggak mau ngampuni orang. Itu sebenarnya kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Orang kadang-kadang bilang begini loh. Udah Pak Sam, pokoknya sampai kapanpun saya nggak mau ngampuni dia. Biarin, biar menderita dia. Lo tolong ingat, kalau Anda nggak ngampunin orang, belum tentu orang itu yang menderita, tapi bisa jadi Anda dan saya, kita nyiksa diri kita sendiri. Dan firman Tuhan katakan jelas sekali dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara diam dengan rukun. Firman Tuhan kan bilang, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ketika suami istri hidupnya rukun, hidupnya damai, orang tua anak hidupnya damai, saya yakin dan percaya Tuhan nggak kekurangan cara untuk memberkati hidup kita. Kondisi boleh sulit, lingkungan sekitar, keadaan kita bisa jadi lagi sulit, tapi Tuhan nggak kekurangan cara untuk berkati kita. Bereskan hubungan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan bangga kalau kita terus-menerus nyimpen benci, nyimpen dendam. Amin. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat, kita tutup dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Masih kuat ya? Oke, yang ketiga. Di dalam Kejadian pasal 26, ayat 12 dan 13, ini ada satu bagian yang menarik. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Saya suka statement itu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Nah, ini rahasianya di sini. Keywordnya itu di sini. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Kita tahu konteks ini. Konteks ayat ini adalah kejadiannya Ishak lagi di Gerar, dan di Gerar lagi terjadi kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Secara logika, secara hitung-hitungan manusia, nggak akan mungkin Ishak bisa mendapatkan berkat, apalagi dijadikan kaya di momen yang sulit. Nah, seperti saat ini, kondisi pandemi, kondisi COVID saat ini, boleh dikatakan banyak orang bilang, wah ini sulit, rasanya susah untuk orang diberkati. Tapi tolong ingat seperti tadi saya katakan, Tuhan memberkati kita itu Tuhan nggak pentingin segala keadaan sekeliling kita kayak apa. Tuhan nggak kekurangan cara untuk berkati. Ishak waktu itu lagi ngalamin kesulitan. Di Gerar lagi terjadi kelaparan. Tapi di ayat 1 sampai ayat 3, Tuhan bilang sama Ishak, kamu nggak perlu pergi ke Mesir. Kamu diem di situ, aku akan berkati kamu. Dan di ayat 6 dikatakan jelas sekali bahwa Ishak diem di Gerar. Ishak taat. Disuruh diem di Gerar di tengah kondisi kelaparan, Ishak taat diem di situ. Tapi diem bukan berarti Ishak langsung ngelipat tangan, do nothing. No, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa? Di ayat 12 itu, maka menaburlah Ishak. Tuhan jalankan bagiannya, Tuhan jalankan porsinya untuk memberkati hidupnya Ishak, betul. Tetapi Ishak juga harus jalankan bagiannya. Porsinya Ishak apa?
yaitu benih yang ada di tangannya bukan sekedar disimpan, tapi benih yang ada di tangannya dia mesti tabur. Allah akan memberkati kita, betul, tapi kita mesti jalankan bagian kita. Tuhan mau memberkati Elia, betul, tapi bagiannya Elia apa? Elia mesti pergi ke tepi sungai Kerit. Itu bagiannya Elia. Tuhan janjikan berkat, betul, dan akhirnya Tuhan pakai burung gagak untuk memberkati Elia. Janda di Sarfat, kondisinya sama, kondisinya lagi sulit. Itu kondisi yang miskin, miskinnya udah mentok, udah nggak bisa lebih miskin, kondisinya lagi kekeringan. Tapi firman Tuhan bilang, sebelum kamu bikin, buat kamu sama anakmu, bikin dulu roti bundar kecil. Bahasa gaulnya itu roti unyil, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu roti unyil di Bogor itu jangan-jangan inspirasinya dari kitab 1 Raja-Raja, Bapak Ibu Saudara. Elia bilang sama janda itu, sebelum kamu bikin buat kamu sama anakmu, kasih buat aku roti bundar kecil. Dan ternyata apa? Janda ini taat, dia bikin roti dari tepung yang cuma segenggam minyak dalam buli-buli. Dia bikin roti nomor 1 dikasih buat Elia. Itu bagian dari ketaatannya. Itu bagian yang harus janda ini lakukan. Dan Alkitab mencatat, sampai Tuhan turunkan hujan, tepung dalam genggaman janda itu, minyak dalam buli-bulinya janda itu, nggak habis. Ini yang saya katakan, Tuhan itu nggak pernah ribet. Yang bikin ribet kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Pikiran-pikiran kita ini loh kadang-kadang. Egonya kita ini loh. Gengsinya kita ini loh. Seringkali yang bikin ribet. Saya kemarin dengerin kesaksian dari satu hamba Tuhan. Waduh, saya sampai benar-benar rasanya. Tuhan itu benar-benar keren. Hamba Tuhan ini boleh dikatakan, dia hidupnya itu nggak pernah miskin, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, saya ini dari lahir, hidup saya nggak pernah miskin. Saya udah lahir, itu jadi orang kaya. Papanya kaya raya. Tapi rupanya apa? 2019 dia sampai nangis sama Tuhan, jerit rasanya sama Tuhan. Karena apa? Istrinya melahirkan, dia nggak punya uang untuk bawa istri dan anaknya keluar dari rumah sakit. Nggak punya biaya. Dia rasanya nangis banget. Ngomongin sedih-sedih banget. Terus akhirnya apa? Saudaranya bantuin dia. Nyumbang buat dia. Disumbangnya 50 juta. Dia itu sampai ketika terima bantuan dari saudaranya 50 juta. Mau naik mobil itu mau ngegas sampai nggak bisa ngegas saking gemeteran, Bapak Ibu Saudara. Tapi rupanya apa? Kemarin saya dengerin kesaksian dia. Cuman gara-gara temennya telepon. Apa kabar? Gimana hidupmu sekarang? Dia bilang, oh iya aku lagi begini, gini-gini. Kondisinya ya masih susah lah begini. Temennya bantuin, ya udah aku bantuin deh. Ditransferin sama dia. Ya nggak terlalu gede sih Bapak Ibu Saudara transfernya. 50 M saja. Dia itu sampai gini-gini matanya. Dia lihat di rekening ini bener nggak sih? Dihitung nolnya. Ternyata bener Bapak Ibu Saudara. 50 M. Dia sama istrinya sampai nangis, tergeletak. Gila Tuhan tuh nggak kekurangan cara bela ya. Yang dia udah nggak ada apa-apa lagi, Bapak Ibu Saudara, udah habis-habisan. Dia gembalain rasanya udah, Tuhan aku hands up deh, udah gereja aku tutup aja deh. Poro-poro persembahan jemaat, karena nggak bisa lagi, kondisinya udah sulit. Dia sendiri juga nggak bisa support untuk gereja itu, dia udah nggak punya uang. Ternyata datang pertolongan Tuhan ajaib. Dibantuin teman 50 M. Udah transferin gitu aja. Sampai akhirnya saya yang denger, hah? Boleh minta nomor teleponnya nggak? Bapak Ibu Saudara, Tuhan kalau berkati itu nggak sulit. Nggak sulit. Sampai akhirnya dia bisa beli rumah dan lain sebagainya. Tapi kita mesti jalankan bagiannya. Ini hamba Tuhan ini juga melayani tetap setia. Meskipun kondisinya sulit, tapi dia tetap setia. Itu bagian yang dia tabur. Amin. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Yang duduk miring langsung ditegakkan, begitu. Yang keempat. Nah ini saya suka ini. Ayat ini salah satu ayat yang saya suka. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 dan 19.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini keren ini. Rasul Paulus nulis itu keren banget. Ya, di dalam kitab Roma ini. Tidak ada dasar untuk berharap. Namun, Abraham berharap juga dan percaya. Nah, ini yang keren. Kemudian dikatakan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Makanya di situ saya merahin lagi Bapak Ibu Saudara. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini yang keempat. Kalau kita mau jadikan tahun ini menjadi tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa, maka yang keempat tanggung jawab kita apa? Kita mesti tetap percaya. Mungkin hari-hari ini ada doa Bapak Ibu sekalian yang belum dijawab sama Tuhan. Mungkin ada masalahmu, ada pergumulanmu yang belum diselesaikan sama Tuhan. Mungkin bisa jadi hari-hari ini engkau mengelus dada, engkau berurai air mata. Engkau sedang menangis, menjerit sama Tuhan. Tuhan, sampai kapan masalahku? Tapi saya cuma mau sampaikan simpel sekali. Tetap percaya, Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya, jangan pernah menyerah. Saya seringkali kalau khotbah saya bilang, jangan kalah terhadap masalah, tapi kalahkan setiap masalah itu. Amin. Kisahnya Abraham ini menarik buat kita semua. Karena apa? Bukan pendeta yang bilang. Tapi Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan akan memberikan keturunan buat Abraham. Tapi ketika Tuhan mengatakan itu, umurnya Abraham 75 tahun. Dan janji Tuhan baru digenapi 25 tahun kemudian. Umurnya Abraham udah 100 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, kakek-kakek, ini bukan kakek lagi, kakek buyut ini, 100 tahun. Nenek buyut umur 90, hamil dan lahirin. Kalau hari ini terjadi, viral, Bapak Ibu Saudara, viral. Bener nggak? Mau di TikTok, kayak mau di IG, kayak mau di Reel, mau dimanapun. Viral, bakalan ada nenek-nenek umur 90 lahirin. Bisa jadi bersaing itu sama anak cucunya itu lahirinnya. Bener nggak? Tapi rupanya apa? Apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi. Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara. Masalah-masalahmu begitu berat. Pergumulanmu begitu berat. Engkau sudah doa, engkau sudah berurai air mata, tapi engkau belum menerima jawaban Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan itu nggak simple. Tuhan itu sederhana banget. Tuhan nggak pakai ribet. Tetap percaya. Tapi seringkali kita nggak ngalamin kuasa Tuhan. Karena apa? Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai ngerasa, wah kayaknya udah nggak mungkin nih Tuhan. Tuhan kalau nolong sekarang udah telat nih. Nasi udah jadi bubur Tuhan. Tolong ingat Bapak Ibu Saudara, kalau nasi sudah jadi bubur, carilah cakwe, carilah daun seledri, carilah ayam disuirin, jadi bubur ayam Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak pernah terlambat. Amin. Dalam 4 hal ini boleh jadi berkat, jadi rema, jadi kekuatan. Mari jadikan tahun ini tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan, musisat demi musisat kita alami dalam hidup kita. Amin. Jadi yang pertama tadi kita mesti apa Bapak Ibu Saudara? Mesti taat. Jangan kompromi dengan dosa. Kemudian yang kedua, kita mesti apa? Bereskan hubungan kita. Hati pikiran kita mesti diberesin. Jangan suka nyimpen benci, dendam. Kayak itu sumber penyakit, Bapak Ibu Saudara, sumber penyakit. Yang ketiga apa? Kita jalankan bagian kita. Kita mesti menabur. Kalau kita mau menuai, ya mesti nabur dulu. Nggak akan kita menuai sesuatu kalau kita nggak pernah nabur. Amin. Tapi yang keempat, tetap percaya. Tetap percaya. Oke? Biarlah ini boleh jadi rema, jadi berkat. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing atau yang mau tanya, yang mau ngobrol seputaran bagian ini. Mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa di-sharingkan jadi berkat buat rekan-rekan yang lain. Ada Bapak Ibu Saudara? Silakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi, sedikit saja mungkin ada. Biasanya kalau diminta sharing langsung jadi saat teduh ini. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya mungkin saya sendiri ya.
Puji nama Tuhan, ini sangat luar biasa. Saya akan coba bawakan dalam 1 menit saja. Sudah 2 tahun ini kalau kami sekeluarga mengalami hal yang sangat luar biasa, di mana belum pernah terpikirkan sebelumnya bahwa akan menerima kesulitan dalam bidang ekonomi. Ya, kalau Bapak Ibu tahu masalah asuransi Jiwasraya, ya kami ada di dalam itu, tapi bukan di dalam asuransi Jiwasraya, tapi dalam satu asuransi yang lain yang terbawa-bawa. Dan ini sudah 2 tahun, sehingga apa yang kami rencanakan semua istilahnya di luar rencana. Tapi puji nama Tuhan, sampai pada hari ini walaupun belum terselesaikan, belum terbayarkan juga sampai hari ini, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan akan menjawab segala doa dan permohonan kita, dan segala apa yang kita kerjakan menurut cara Tuhan melalui pikiran-pikiran kita yang Tuhan pimpin, yaitu melalui negosiasi, melalui mediasi. Biarlah tangan Tuhan memimpin kehidupan saya dan keluarga dan juga teman-teman lain, sehingga pada waktunya yang kami doakan sekarang sudah Januari, pada waktunya pada bulan Februari sudah terjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Itu saja kesaksian saya, mungkin sedikit, tapi ini sangat membekas bagi kami semua yang mengalaminya, karena terus terang apa yang kami simpan selama 21 tahun menabung itu sekarang ada di tempat lain dan belum bisa kita ambil dan belum kita bisa nikmati. Demikian Pak Pendeta, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa saling menguatkan satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dan terjadilah menurut iman kita kepada Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kesaksian yang luar biasa, Pak Rulian ya. Pak Rulian, Pak. Saya juga mengalami, dan kehilangannya juga nggak kecil. Tapi bukan di asuransi, di bisnis yang lain, ngalamin tipu. Nanti lengkapnya itu kesaksian ada di acara Solusi. Saya kemarin baru di syuting sama mereka, karena ada teman yang kenalin dan diminta untuk sharing itu. Mungkin bulan depan kali baru muncul. Kemarin saya sama istri. Pasti ada cara Tuhan. Ada Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu, masih ada waktunya kok. Oh, ada nih dari Ibu Sela. Dalam teks ya. Ibu Sela mau bicara nggak, Ibu Sela? Angel bacain ya Pak, Ya, Pak Pendeta, biar dari Sheila, saya hanya ingin berterima kasih untuk khotbah dan ayat-ayatnya. Saya sudah menyerah untuk kehidupan saya, tapi hari ini ada rencana Tuhan yang sudah disampaikan kepada saya melalui Bapak Pendeta. Amin, amin. Tetap semangat Bu. Masalah Bu. Kalau nggak ada masalah juga nggak seru Bu. Ya, setiap kita diajar sama Tuhan yang luar biasa. Ada yang lain lagi, Bapak Ibu sekalian? Terima kasih atas selawatan firman yang telah dibagikan pada hari ini. Dari tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Pendeta dan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan dan segala apa yang didoakan menjadi berhasil dan Tuhan jawab. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu kalau Engkau memimpin rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini, baik melalui pujian penyembahan kami maupun juga persembahan yang kami kumpulkan, sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, dan terlebih lagi melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar, biarlah itu boleh menguatkan, meneguhkan iman kami, membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kalau kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, kami siap menerima berkat. Saudara, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan, katakan amin. Yang kau aminkan, kau yakini terjadi dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati kau dalam hidupmu. Mengurapi dan memberkati kau dalam rumah kamu. Allah mengurapi dan memberkati buah kamu. Allah mengurapi dan memberkati rumah tinggalmu. Allah mengurapi dan memberkati setiap hal yang berbuat oleh tanganmu. Dan mana aku melangkah yang sesuai dibuat, turunlah kasih dan pengampunan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta kasih dan persekutuan Roh-Nya yang turun tinggi kita, menjadikan sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan kemenangan dari saat ini sampai
Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan berkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, bumi terima kasih. Amin. Ibadah telah selesai pada siang hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Samuel Persiwantoro, kepada yang lainnya juga Bang Indiri, dan juga Mbak Angel, dan juga semua teman-teman yang menghadiri. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Silakan Mbak Angel. Foto dulu. Foto dulu. Wajib foto. Dibuka semuanya. Pak David. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Pak Pendeta.